lagi sama kita mau bahas seputar MPASI yang sering banget jadi kebingungan kita semua, ke ibu-ibu ini mulai dari mana, menunya apa. Nanti kita coba sharing apa yang udah kita laluin. Semoga ini bisa menjadi ide dan juga bantu millennials untuk bisa bikinin makanan buat si kecil. Oke, kita mulai videonya. Jadi MPASI adalah makanan pendamping ASI. Kenapa sih baby harus diberikan MPASI? Karena biasanya sampai di usia 6 bulan atau bahkan ada yang dari umur 4 bulan pun itu ASI yang diberikan oleh maminya itu tidak cukup untuk menumbuhkan babynya. Jadi that's why ASI itu harus diberikan pendamping berupa makanan. Makanannya itu nanti bisa macam-macam dan mulai teksturnya pun juga kita mulai dari yang paling lembut yang paling menyerupai ASI. Jadi semuanya serba disaring. Ya. Jadi kalau untuk awal-awal biasanya itu kita mulai dengan 1 bintang. Oke, oh iya, ini nih ada yang bingung nih, 1 bintang atau 5 bintang. Jadi kalau buat millennials yang belum tahu, 1 bintang tuh artinya kayak cuma 1 bahan baku ya? Ya. 1 bahan baku atau 1 sumber karbohidrat atau sumber protein. Ya. Kalau 5 bintang itu dalam satu makanan udah ada protein, lemak, karbohidrat, apalagi itu lagi. Ya pokoknya intinya yang udah mencakup semuanya lah gitu ya. Ya. Kalau untuk mulai itu yang mana sih yang lebih bagus? Sebenarnya saran saya adalah mulai dari 1 bintang. Kenapa? Karena tujuannya anak-anak itu banyak yang punya alergi makanan. Dan apalagi waktu-waktu dia masih newborn. Jadi usia 6 bulan ke atas biasanya kita mulai berikan MPASI. Dan akan lebih baik kalau kita coba dari 1 bintang supaya kalau amit-amit misalnya ada muncul reaksi alergi, kita jadi langsung tahu. Oh berarti anak saya nggak bisa loh makan kentang misalnya. Oh anak saya nggak bisa loh makan telur. Oh anak saya nggak bisa loh makan yang mengandung kacang-kacangan, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita udah coba 1 bintang, 1 bintang, 1 bintang, 1 bintang, lalu ternyata bintang-bintang ini aman, boleh digabung. Besoknya mungkin kita bisa coba lagi dari yang beberapa bintang ditambahi dengan menu yang baru. Ya. Lalu nanti misalnya ini bisa, oh ini aman, oh ini semua oke. Berarti semuanya itu kamu baru boleh campurin jadi satu. Dari situ kamu akan sangat mempermudah melihat apakah ada alergi makanan dari yang kita berikan. Jadi sebenarnya kita juga bisa catat ya, harus dicatat nggak sih? Misalnya hari ini makan kaldu ayam, terus tiba-tiba rash gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa ayam. Atau coba lagi besoknya, ini bener nggak sih rashnya ini gara-gara si ayam? Jadi besok kasih lagi sekali lagi. Kalau bener merah-merah segala macem, berarti kita tahu nih, oh kayak ini alergi ayam gitu. Betul. Tapi kalau misalnya alergi itu bukan berarti selamanya, betul. Ya kan? Jadi yang namanya anak-anak memang terutama baby yang lahir dengan sesar itu mempunyai resiko alergi lebih tinggi dibandingkan dengan baby yang normal. Yes, karena pada saat baby itu dilahirkan secara sesar, baby itu tidak mendapatkan bakteri-bakteri yang baik yang seharusnya bisa didapatkan pada saat dia keluar dari jalan rahim. Oh gitu. Ya, jadi komposisi bakteri-bakteri yang baiknya itu berbeda. Tapi seiring dengan pertambahan usia dan kita bisa memberikan suplementasi probiotik, prebiotik yang lain-lain itu bisa menambah jumlah bakteri baik yang diperlukan oleh si baby. Bakteri baik ini sendiri tujuannya adalah untuk menambah antibodi. Jadi karena antibodi kita itu dibantu atau dibentuk oleh diperantarai oleh bakteri-bakteri yang baik tadi itu. Dan which is 70% itu akan produksinya nanti ada di usus. Antibodi di dalam badan kita itu selain dari dibentuk oleh si mikrobiota atau si probiotik itu, dari sisi maminya sendiri kalau memberikan ASI itu pun juga maminya akan mentransfer antibodi dan juga makanan yang baik untuk bakteri-bakterinya di dalam perutnya, untuk bayinya, melapisi ususnya supaya sehingga lebih jarang terjadi diare, terjadi infeksi di ususnya seperti itu. Dan balik lagi, karena kita lagi ngomongin MPASI, jangan lupa jangan fokus hanya dari makanan yang menjadi pendamping ASI.
Tapi ASI-nya asinya. juga diperhatikan. Jadi maminya juga perlu makan yang sehat. Dan kalau misalnya makanannya sepertinya itu aman-aman aja dari bintang-bintang yang sudah coba diberikan, kok bisa keluar merah-merah ya? Mungkin dari apa yang maminya makan. Mesti diperhatikan karena juga. Karena keluar di ASI ya? Karena keluar di ASI. Yang paling sering adalah alergi dari protein susu sapi. Jadi kalau maminya minum susu sapi, atau makan keju, makan coklat dan semua turunannya, yogurt and stuff, boba mungkin, dan ternyata babynya masih dikasih ASI, berarti dan juga muncul merah-merah. Padahal MPASI-nya biasa-biasa aja. Ya kemungkinan dari susu sapi itu. Jadi ya harus pintar-pintar kita untuk menelaah juga apa yang kita makan kalau misalnya kita masih ASI, dan juga sama sih makanan MPASI itu ya yang kita kasih ya. Nah sebenarnya tadi aku mau nanya apa ya? Kalau MPASI itu tekstur ya, kita ngomongin tekstur. Pertama tuh pasti kita bingung nih, harus mulai tekstur segimana dan kapan waktu yang tepat untuk naikin tekstur. Oke, jadi pertama kali begitu waktu mulai pertama kali coba memberikan MPASI, berarti teksturnya itu sama seperti ASI. Jadi benar-benar air disaring. Jadi misalnya udah bikin tepung beras, lalu disaring, diambil cairannya, lalu kita mulai coba sendokin. Pelan-pelan 7 bulan kita bisa naikin jadi teksturnya yang lembek. Mungkin 8 bulan, 9 bulan udah mulai naik jadi bubur yang udah lebih kasar. Lalu nanti targetnya adalah umur 1 tahun dia sudah bisa makan dengan tekstur seperti kita. Tapi ini tekstur ya, bukan bentuknya. Bentuknya mesti dikecilin. Oh, digunting. Iya, digunting, dicincang, walaupun belum ada gigi. Walaupun belum ada gigi. Tapi biasanya baby-baby itu kan kalau tumbuh gigi mulai starting dari usia 6 bulan. Ada sih yang lebih cepat. Tapi kalau kayak Max waktu itu dia umur 1 tahun ya. Iya, 1 tahun baru 2 gitu. Tapi kan gusinya pun itu juga udah keras semua tuh. Karena gusinya sudah keras, jadinya dia sudah mulai kelihatan gerakannya itu bisa menggigit, mengunyah. Dan which is gerakan mengunyah itu harus distimulasi. Banyak yang saya lihat millennials itu kalau cerita sama saya, mereka bilang, "Dok, anak saya udah umur belasan bulan tapi kok masih nggak mau ngunyah ya? Teksturnya kok masih maunya bubur terus ya?" Kenapa? Karena begitu dia coba lagi mau naikin teksturnya, anaknya katanya muntah. Oh, jadi kesel. Iya, itu boleh nggak sih kalau udah naik, misalnya dengan tekstur udah 9 bulan nih anaknya, tapi karena dia nggak mau naik lagi, yaudah deh dok saya turunin lagi deh teksturnya kalau silakan. Iya. Harusnya jangan, karena kita mesti pelan-pelan coba naikin. Ya adalah beberapa waktunya dimana kalau kita lihat anaknya, kita lah makan bubur sometimes. Ya sesekali it's okay. Kalau memang sama sekali anaknya lagi nggak mau makan, lagi cukup rewel, dia masih oke lah, masih bisa ditoleransi. Tapi nggak boleh diterusin ya? Nggak boleh diterusin, karena kita jadi kayak baiknya adalah teksturnya itu harus setahap demi setahap dibiasakan menuju ke sama seperti kita. Targetnya 1 tahun makan bareng kita di meja makan. Iya, gitu ya. Dia harus sudah bisa makan seperti apa yang kita makan. Urusan bumbu itu beda lagi. Iya. Kita fokus tekstur dulu nih sekarang. Urusan bentuk yang mesti kita kecilin itu beda lagi. Tapi kalau untuk masalah tekstur, fokusnya adalah umur 1 tahun makan sudah seperti kita. Ada juga teman kita yang anaknya baru umur 8 bulan nggak mau dikasih yang bubur-bubur begitu lagi. Kalau yang padat dia baru makan. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang sampai umur 1 tahun nggak mau makan yang teksturnya kayak kita. Iya. Nah, yang salah adalah kalau misalnya sudah sampai umur 1 tahun tapi teksturnya belum seperti kita. Nah, jadi harus catch up ya. Harus distimulasi. Harus distimulasi supaya makannya seperti kita. Dengan tekstur seperti kita lah ya, bukan makan dengan mungkin kalau kita makan pakai micin ya jangan kasih micin, kita masak buat anak kita. Atau biasanya kita sukanya agak medok rasanya, yaitu mungkin untuk anak kita kurangin. Nggak boleh. Tapi karena ini anak itu kan bosenan ya untuk makannya, kayak Max juga bosenan. Jadi kadang-kadang dia udah makan menu ini harus ganti, dan dia udah makin gede tuh makin ngerti bumbu gitu. Oh ya pasti. Iya, jadi udah nggak bisa tuh kayak yang tawar-tawar gitu. Jadi sebenarnya sih nggak apa-apa untuk kita kasih dia tambahan garam, tambahan gula, merica, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena ujung-ujungnya nanti kalau misalnya dia nggak ngerasain itu kan pas gede juga kesian ya, maksudnya dia nggak ngerti rasa gitu. Betul. Jadi sebenarnya kalau dia bisa makan tanpa ada rasa-rasa yang gimana untuk awal-awal itu masih oke. Kalau dia sudah mulai bosen, millennials jangan
takut untuk kasih bumbu. Garam kasih dikit, gula kasih dikit. Micin tapi nggak boleh ya? Micin ya sedikit-sedikit, tapi kalau bisa jangan lebih baik gitu. Karena kan kembali lagi sebenarnya ini disesuaikan dengan cita rasa maminya. Karena biasanya itu apa yang maminya makan itu kurang lebih dalam tanda kutip anaknya itu kurang lebih doyan. Nah penting. Iya benar-benar. Kurang lebih yang maminya makan apa, kurang lebih maminya itunya doyan. Jadi contohnya gini, maminya suka pedas. Sebenarnya di air ketuban pun juga waktu lagi dihamil itu pun juga udah ada rasa-rasa pedas-pedasnya. Jadi sebenarnya air ketuban itu which is kan mengalir semuanya tuh sampai ke babynya. Itu pun juga seharusnya baby itu juga akan tahu gitu, udah ada rasa pedas-pedasnya. Maminya suka asin, maminya suka apa ya, kurang lebih cita rasa itu mirip. Kayak contohnya, kalau saya makan lebih banyak yang nasi, kalau maminya lebih suka yang pasta. Ini Max sekarang lebih suka pasta daripada makan nasi. Jadi kayak makanannya Max tuh kayak makanan orang bule gitu. Kalau dikasih nasi dia nggak mau ya, dibuang-buang gitu. Stres kalau masakin nasi udahlah. Tapi kalau misalnya kita kasih dia pasta yang bisa dia pegang, penting nih. Harus sebisa mungkin stimulasi anak untuk pegang sendiri. Oh yang si BLW ya? Baby led weaning. Iya, sebenarnya tapi itu bener nggak sih ada yang bilang itu sebenarnya pro con ya? Jadi kalau misalnya kalau di mana aku baca ya, ada yang tidak merekomendasikan karena untuk anak-anak yang berat badannya kurang direkomendasikan karena dia kan susah tuh kayak masuk-masukin segalanya, jadi kita harus spoon fed dia. Tapi ada untuk anak-anak yang berat badannya cukup, nggak apa-apa kasih dia makan sendiri, latihan motorik atau segala macam. Itu gimana sih? Sambil kita lihat aja, sebenarnya tidak ada metode yang terbaik. Tapi ujung-ujungnya baby kan akan makan sendiri. Seperti kita orang dewasa kan kita makan sendiri. Tapi kalau kita lihat dia makannya mulai dimainin, makannya mulai lama, ya itu mesti kita coba sendokin atau yang tadi kamu bilang spoon fed, ya itu it's okay. Dikombinasi aja, mungkin dia masanya lagi pengen pegang. Sambil dia pegang, coba sambil kita suapin dia mau makan gitu. Jadi yang paling penting adalah makanannya tuh masuk. Mau caranya gimana? Jujur dokter manapun juga nggak akan bisa kasih aplikasi cara memberikan makanan yang paling tepat. Karena kembali lagi kamu harus pelajari karakter baby. Anaknya ya? Karena beda-beda sih, benar. Ada yang kayak Max nih demen manis. Ada anak yang lain nggak suka manis. Ada kayak Max nih makan di piring nggak mau, piring dilempar sama dia. Jadi dia maunya ditaruh di meja, dia makan aja. Kita bersihin mejanya gitu. Jadi waktu memberikan makan sebenarnya adalah waktu bonding sebetulnya. Tapi karena mungkin anak kita susah makan, jadinya itu jadi sesuatu yang stressful mungkin. Iya benar-benar. Ngomongin susah makan nih, dokter, coba tolong dokter bantu ketika GTM terjadi. Gimana tuh? Pasti mami-mami banyak yang mau tahu GTM itu gerakan tutup mulut di saat udah ganti menu, udah distimulus pakai makanan favorit, udah apa. Ini kan biasa ada kaitannya sama tumbuh gigi ya, atau kita tahu tumbuh gigi itu. Tapi kadang-kadang ya nggak tumbuh gigi juga, kadang-kadang ibu-ibu tahu lah ya, stres banget kayak anak gua nggak mau makan, belum kita harus kejar dia dengan berat badan naik terus tiap bulannya gitu. Itu gimana ya dokter? Dulu inget gak ya pas kita Max tuh lagi yang susah banget makan nih, akhirnya kita masukin pisang gitu kan. Oh iya, itu trik kita. Jadi gini, kita cuma bisa cerita trik kita. Kita nggak bisa. Ini nggak berlaku di semuanya dan nggak usah dicontoh juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi waktu dulu Max tuh demen banget makan pisang. Jadi waktu itu kebetulan kita lagi bikin menunya agak asin-asin, misalnya kayak nasi, pakai bun tahu, pakai daging, misalnya kayak gitu. Ternyata dia nggak mau makan. Akhirnya begitu dimuntahin, akhirnya begitu dia lagi punya dia lagi nggak mau telan, kita masukin pisang. Padahal kan rasanya kayak masa nasi campur pisang, campur tahu, campur daging itu kan. Jadi di sendok itu kita taruh nasi, taruh tahu, taruh daging, taruh pisang. Lu bayangin ya. Dan pisangnya di ujung, jadi supaya dia lihat pisangnya. Pertama ya, pisangnya yang pertama di taste. Jadi begitu dia taste pisangnya, jadi dia mangap, terus digigit dan ditelan. Untungnya itu masih bisa berhasil. Ada atau juga kadang-kadang kalau misalnya kayak dia udah punya pisangnya udah habis tapi di mulutnya masih banyak, kita colekan lagi pisang, masukin lagi dalam mulutnya supaya akhirnya mau ditelan. Tapi GTM itu pasti terjadi ya? Apakah terjadi atau enggak itu kembali lagi. Coba aja mami millennials coba share di bawah. Ada nggak sih yang anaknya sama sekali nggak GTM? Wah itu praise the Lord. Iya, karena banyak banget loh yang saya lihat mami-mami itu nggak pernah cerita sama saya anaknya GTM. Nggak pernah cerita? Maksudnya cerita anaknya tuh makan gampang banget.
Apa aja masuk banyak. Ya, Iya, makanya coba Mami Lene coba cerita. You are Mungkin blessed. ada yang ngalamin GTM sampai susah banget. Apakah ada Mami Lene yang anak saya nggak pernah dok? And then mungkin bisa cerita di bawah. How? Iya banget, banyak banget. Ada yang sampai stres banget, anak saya nggak mau ngunyah. soalnya Dok, anak saya makannya lama banget, dimuntahin ujung-ujungnya, cuma dikunyah nggak ditelan. aku pernah denger gini, ada satu dokter anak bilang kalau misalnya kan mas awal-awal tuh makan gampang, kamu jangan seneng dulu karena akan tiba saatnya nanti gerakan tutup mulut itu terjadi dengan benar gitu loh. Ya. Jadi nggak akan mulus banget gitu, nggak. Coba share makanya. Coba share, tolong share. Karena ya balik lagi sebagai dokter kita pasti akan memberitahu untuk yang worst case-nya seperti apa supaya kita bisa bisa ada antisipasi. Tapi kok saya juga pernah dengar ya dari pasien-pasien yang millennials yang lain juga bilang anak saya mah gampang banget untuk makan, nggak pernah ada masalah. Itu enak banget sih. Iya, mungkin coba share. Let's see. Terus kalau misalnya kita ngomongin apa lagi, menu ya, itu kan, aduh itu problema ibu-ibu setiap hari ya. Tapi nggak tahu sih, kan ada juga ibu-ibu yang kreatif nih, mau bikin ini, mau bikin itu. Tapi kalau misalnya aku kan tipe yang nggak bisa masak, beneran nggak bisa masak. Dan pusing deh, kayak tiap malam tuh kan kayak dulu awal banget ya, tiap malam kerjanya buka YouTube, menu MPASI 6 bulan, menu MPASI 7 bulan terus gitu, kayak gila sampai biar gue besok masak apa lagi buat Max ya gitu kan. Bingung banget. Nah itu gimana? Ada apakah nanti aku coba share deh ya di video ini, nanti aku masukin beberapa menu ya Max dari umur 6 bulan sampai setahun. Dia makannya apa aja, siapa tahu itu bisa membantu, karena aku tahu di posisi itu clueless dan bingung juga, jadi nanti aku coba bantu share. Cuman gimana tuh Ger, kalau untuk menu itu sendiri ada nggak kayak rekomendasi tertentu atau harus tiap kali makan tuh, kalau misalnya ya tadi kan kamu bilang si 1 bintang ini udah lulus nih, ada nggak sih umur sekian harus ada si karbo ini, lemak ini gitu? Sebenarnya sih actually kalau untuk dari sisi makanan, baby itu paling penting butuhnya adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sayur dan buah itu hanya diperkenalkan. Oh gitu? Yes, karena komposisi otak kita itu lebih cenderung untuk ada isi karbohidrat, protein, dan lemak. Bukan berarti sayur dan buah nggak ada, tapi diperkenalkan aja udah cukup. Oke? Karena kan kita pengennya itu sampai usia 2 tahun itu perkembangan otak itu kan maksimal. Optimalnya kan dari waktu masih kandungan sampai usia 2 tahun yang kita kenal sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Iya. Ya kan? Itu ada kurang lebih 270 hari di dalam kandungan dan ada 730 hari yang sampai umur 3 tahun. 730 bagi 2 365 which is 2 tahun. Oke. Nah, jadi intinya adalah kita kenapa anak itu harus tumbuh? Karena tumbuh dalam arti berat nambah, panjang atau tinggi nambah, lingkar kepala nambah. Karena dari pertambahan ini kita jadi bisa melihat, terutama untuk lingkar kepala dan berat badan, itu kita bisa melihat perkembangan otaknya. Mungkin ada masanya di mana anak-anak itu nggak nambah panjang, nggak nambah tinggi, atau cuma nambah berat tapi nggak nambah panjang, atau cuma nambah panjang tapi nggak nambah berat, itu masih oke. Tapi tidak boleh lebih dari 2 bulan, stagnan seperti itu. Karena kalau nanti kamu lihat dari kurva grafik tumbuhannya, itu jadinya dia bisa jadi melandai. Kalau melandai berarti artinya ada tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan, yang seharusnya baby itu alami. Kalau misalnya tidak terjadi pertumbuhan, yang kita takutkan otaknya tidak bisa berkembang secara maksimal. Takutnya cuma kayak gitu doang. Nah terus kalau tadi kamu bilang setiap bulan harus naik, ada nggak patokan atau misalnya kisaran deh, kalau usia berapa harus naik berapa? Well, sebenarnya yang paling penting dilihat dari berat badan awalnya juga. Awal lahir? Berat badan lahir, lalu kamu pakai buku yang buku anak itu, ya, kan ada grafiknya. Ya. Nah, setiap bulan coba setelah kalau misalnya kamu timbang, udah tahu berapa beratnya, berapa panjangnya, berapa lingkar kepalanya, itu kamu plotin di grafiknya. Umurnya berapa minggu, misalnya 5 minggu, tarik garis ke beratnya berapa, ketemuin titiknya. Itu ada di kurvanya di mana? Iya, kayak kurva X dan Y kan? Ya, betul. Dan itu kurang lebih targetnya adalah dari sisi berat badan, dari sisi panjang atau tinggi badan, dan dari sisi lingkar kepala, kurang lebih mereka ada di area yang sama. Kalau misalnya di area garis putus-putus dan garis yang
tidak putus-putus pertama, ada di situ, ya mungkin dia akan naiknya di situ terus. Nah itu di tiga-tiganya harus kurang lebih ada di area yang sama. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada kayak patokan atau ada, cuman agak sulit aja dijelasin Iya. di sini. Tapi ini aku juga mau kasih tips. Kita jangan bandingin anak kita sama anak orang lain. Oh itu penting. Penting banget. Kayak lihat anak ini kok pintar banget makannya, anak gue enggak. Terus anak dia kok gendut, anak gue kurus gitu. Ya. Itu bahaya. Karena balik lagi gendut atau kurus itu genetik. Tinggi atau pendek pun itu juga Tapi genetik. itu relatif nggak sih? Relatif dalam arti kalau misalnya sekarang gemuk bisa aja nanti udah gedenya Iya, kurus. kayak ya dulu kan? masih gendut ya. Terus semenjak dia udah bisa jalan, Hmm. jadi kurus. Bukan maksudnya nggak kurus ya. Maksudnya Dia meninggi ya. kurus. Semakin dia tambah panjang, semakin dia tambah tinggi. Kalau beratnya itu pertambahan yang nggak terlalu banyak, pasti akan kelihatannya jadinya lebih lean. Gitu. Tapi kan jadi kita bisa lihat dari ukuran baju, tadinya pakainya yang ukuran 6 bulan, sekarang udah pakainya yang ukuran 18 bulan gitu. Ini kita kayak harus akhirin dulu videonya karena ini anaknya udah rewel banget. Nanti kalau ada pertanyaan apapun, please di komen. Ya, nanti komen, nanti kita coba bantu jawab. Atau kita bikin video berikutnya ya. Kita bikin part 2 ya. Ini anaknya mahal banget nih. Kita udahin dulu videonya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye.